Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya dengan di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Pengenalan Jenis Kelamin Manusia Berbasis Suara Menggunakan MVCC dan GMM. Oke. Setelah itu anggota kelompok itu ada saya sendiri, Iwayan Agus Juniarte, dengan NIM 20085611095. Oke, next. Yang pertama-tama itu adalah untuk pengenalan dari identitas jurnal tersebut. Yaitu ada pertama, itu ada judulnya, yaitu adalah pengenalan jenis kelamin manusia berbasis suara menggunakan MVCC dan GMM. Yang kedua ada jurnal ini berada pada jurnal Dinda. Serta yang ketiga adalah jurnal dengan volume 1 serta nomor 1 serta diterbitkan pada tahun 2021. Dengan penulis pertama yaitu ada Faisal Dharma Adinate, serta yang kedua ada Dio Vianto Putra Rakmadani, dan yang terakhir ada Alon Jala Turta Segar. Next. Yang pertama kita bahas adalah permasalahan umum. Nah, di sini adalah permasalahan umum yang terdapat pada jurnal ini, yaitu adalah pengenalan suara manusia melalui pendengaran bisa membedakan pembicara tersebut berjenis laki-laki atau perempuan. Namun terkadang suara laki-laki tersebut bisa menyerupai suara perempuan, begitu juga sebaliknya. Ada di mana kalanya seorang laki-laki tersebut memiliki suara yang begitu tinggi dan melengking. Jadi dengan dengan pendengaran seperti biasanya tuh kita bisa keliru dengan menebaknya itu suara perempuan atau suara laki-laki, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, yaitu perempuan juga bisa memiliki suara yang rendah, yang ngebas gitu. Serta jadi kita itu tidak tahu dia itu seorang perempuan atau laki-laki dari uh, kalau uh, kalau cuma terdengar suaranya saja. Next. Di fokus permasalahannya, itulah fokus permasalahan yang ada di jurnal ini adalah penelitian tentang suara pembicara yang berjenis kelamin laki-laki yang menyerupai perempuan maupun sebaliknya. Dan sekarang banyak sekali perempuan dan laki-laki yang bisa menyamar sebagai perempuan dengan menutupi bagian wajahnya atau bagian mukanya dengan benda-benda seperti cadar atau sebuah selendang seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat muka dari orang tersebut, tapi dia bisa mengeluarkan suara yang berlainan dengan jenis kelaminnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah di tujuan penelitian tersebut. Di tujuan penelitian ini bertujuan untuk membedakan jenis kelamin pembicara dengan dari suara si pembicara tersebut berdasarkan tinggi dan rendah nada yang dihasilkan dari si pembicara. Yang kedua adalah dari penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan tingkat akurasi yang tinggi dalam penggunaan metode MVCC dan GMM. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data di penelitian ini yaitu sumber data testingnya pada penelitian ini diambil dari rekaman di audio set, dan ini adalah link dari pengambilan sumber data tersebut. Next. Di landasan teori adalah adanya representasi bunyi, yaitu adalah cara data audio atau suara direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang dapat diukur sebagai perubahan tekanan udara seiring waktu. Untuk mengubahnya menjadi representasi yang dapat diproses oleh komputer, kita menggunakan konsep digitalisasi.
Next. Ya, yang kedua adalah MVCC. MVCC adalah singkatan dari Male Frequency Cepstral Coefficient, yang merupakan metode populer dalam pemrosesan suara dan pengenalan ucapan. MVCC adalah representasi fitur audio yang telah diubah menjadi koefisien cepstral berdasarkan skala frekuensi Mel. Ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam sistem pengenalan ucapan dan pengenalan pembicara serta pemrosesan sinyal suara. Selanjutnya itu ada GMM, adalah singkatan dari Gaussian Mixture Model atau model campuran Gaussian. Ini adalah model statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari data yang kompleks, atau seringkali kita memiliki komponen yang tidak teramati. Nah, GMM terdiri dari beberapa komponen Gaussian atau normal yang digabung membentuk suatu model yang lebih umum dan fleksibel. GMM umumnya digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pengenalan pembicara, pengenalan wajah, klasifikasi teks, pengelompokan data, dan banyak lagi. Next. Di metode penelitian, ini peneliti ini menggunakan metode Male Frequency Spectrum Coefficient atau MVCC sebagai ekstraksi fitur suara dan Gaussian Mixture Model GMM untuk klasifikasi jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Pada tahapan MVCC terdapat proses preprocessing sinyal suara, yaitu tahap pre-emphasis. Pre-emphasis berfungsi untuk menstabilkan nilai magnitude dari sinyal suara. Setelah itu sinyal suara pada data training akan dilakukan ekstraksi fitur menggunakan MVCC. Masing-masing sinyal suara perempuan dan laki-laki mempunyai informasi fitur tersendiri sendiri. Kemudian hasil dari ekstraksi fitur dimodelkan dengan GMM. Next. Nah, selanjutnya itu dilakukan testing menggunakan suara orang yang berbeda untuk mengetahui jenis kelamin orang yang mengucapkan suara tersebut. Data testing suara dilakukan ekstraksi fitur terlebih dahulu menggunakan MVCC. Setelah itu kemudian model data training hasil dari GMM digunakan untuk menghitung nilai fitur pada kedua model, perempuan dan laki-laki. Model yang menghasilkan nilai maksimum adalah prediksi jenis kelamin dari data testing. Next. Nah, seperti ini tahapan dari metode penelitian dari jurnal ini, yaitu dimulai dari tahap training, yaitu ada mulai, terus turun ke input data training, yaitu kita memasukkan data training yang akan data training yang udah kita kumpulkan dari perempuan dan laki-laki tersebut. Setelah itu masuk ke proses ekstraksi fitur di MVCC. Nah, seperti yang dibilang tadi, di MVCC tersebut ada pemecahan proses lagi, yaitu pre-emphasize, terus ada yang lain dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Setelah itu keluar dimasukkan lagi ke pembentukan model menggunakan dari GMM. Setelah itu bakal masuk ke bagian tahap testing. Di tahap testing ini akan masuk ke input data testing. Input data testing dan juga akan diekstraksi fiturnya menggunakan MVCC dari data testing yang kita punya dari web audio set tersebut. Setelah itu akan dilakukan pencocokan jenis kelamin. Nah, di tahap terakhir adalah nilai similaritas perempuan atau laki-laki tersebut. Dan nextnya, nah, untuk hasil dari penelitian ini, itu ada percobaan ini menggunakan sampel yang diambil berjumlah 10 suara, yaitu ada 5 suara perempuan dan 5 suara laki-laki.
Rekaman suara dilakukan dengan membaca berita pada internet dan direkam menggunakan smartphone dengan sample rate 16 kHz dan disimpan menggunakan format WAV serta perekaman suara untuk data training masing-masing berdurasi 30 detik. Selanjutnya, untuk data testing menggunakan rekaman dari audioset yang diambil dari link audioset dengan jumlah data suara perempuan ada 550 data dan suara laki-laki ada 550 data juga. Serta semua data yang berdurasi 10 detik dan menggunakan sample rate 16 kHz. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah rekaman data testing menggunakan bahasa Inggris untuk menguji tingkat akurasi dari MVCC dan GMM. Ketika di-matchkan dengan data training bahasa Indonesia, hasil percobaan menggunakan 1100 data suara manusia yang terdiri dari 550 suara laki-laki dan 550 suara perempuan. Terlihat semakin banyak mixture pada GMM, akurasi klasifikasi gender makin meningkat akurasi terbaik diperoleh dengan mixture GMM 16 yaitu berada pada 81,18%. Nah, sudah di kesimpulan. Di kesimpulan ini, penelitian ini memberikan gambaran klasifikasi jenis kelamin melalui data biometrik manusia yaitu suara. Yaitu adalah salah satu manfaat pengenalan suara adalah sebagai keamanan dan tidak kejahatan, terutama bagi kaum perempuan. Penggunaan kombinasi metode MVCC sebagai ekstraksi fitur dan GMM sebagai klasifikasi data suara laki-laki dan perempuan. Sistem yang dibangun menghasilkan akurasi sebesar 81,18%. Penelitian ke depan dapat memodifikasi atau menggunakan kombinasi metode lain untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dari jurnal ini. Nextnya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan tutup review jurnal kali ini dengan Om Santi.